Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati Hanif. Nomor induk mahasiswa 12010323507. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen kurikulum pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen kurikulum pendidikan Islam. Manajemen kurikulum pendidikan Islam adalah gabungan dari 3 suku kata, yaitu manajemen, kurikulum, dan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage, yang berarti mengatur, mengurus, dan mengelola. Ada beberapa yang memberi pengertian manajemen sebagai berikut. Menurut Malayu SP Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Terry, manajemen merupakan proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut Burhanuddin, manajemen sebagai usaha pencapaian tujuan yang diinginkan dengan membangun suatu lingkungan yang favorable terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh dalam kelompok terorganisir. Berdasarkan beberapa pandangan para ahli, maka manajemen bisa diartikan sebagai seni, ilmu, dan proses dalam perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan sebagai pengendalian terhadap orang-orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu curere, yang berarti jarak yang harus ditempuh mulai dari start hingga finish. Dalam konteks pendidikan, kurikulum adalah jalan terang yang dilalui oleh pendidik dengan peserta didik serta nilai-nilai yang ada. Menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner, kurikulum merupakan pengalaman pembelajaran yang terarah dan juga terencana secara terstruktur dan juga tersusun melalui rekonstruksi, pengetahuan dan juga pengalaman yang secara sistematis berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga pembelajar dapat terus memiliki motivasi dan minat untuk belajar. Yang ketiga, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam secara etimologi diwakili oleh istilah taklim dan tarbiyah yang berasal dari kata dasar a'lama dan roh. Sebagaimana dalam Al-Quran, sekalipun kata tarbiyah lebih luas karena mengandung arti memelihara, membesarkan, dan mendidik, serta sekaligus mengandung makna mengajar atau alam. Sedangkan menurut terminologi adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan kepribadian dan kemasyarakatan yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Menurut pendidikan Islam adalah idealitas yang mengandung nilai-nilai Islam dalam proses kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Menurut Mulyasa, manajemen kurikulum merupakan suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Menurut Nasution, organisasi kurikulum, pola atau bentuk bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Dari beberapa pengertian di atas, yaitu manajemen, kurikulum, dan pendidikan Islam, dapat diartikan kurikulum pendidikan Islam adalah usaha sistematis yang dilakukan seseorang melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang dilandasi Islam agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu yang B, dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, dasar agama.
Kurikulum pendidikan Islam mengharapkan dapat menolong siswa dalam membina keimanan yang kuat terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. 2. Dasar falsafah. Pendidikan Islam harus berdasarkan wahyu Allah dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta warisan para ulama. Yang ketiga, dasar psikologis. Kurikulum harus sejalan dengan ciri perkembangan siswa, tahap pematangan, dan semua segi perkembangannya. Yang keempat, dasar sosial. Kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap siswa, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran mereka dalam membina umat dan bangsanya. Adapun prinsip dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Tentang prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam diantaranya: A. Prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup murid, relevansi dengan kehidupan yang akan datang, dan relevansi dengan tuntunan pekerjaan. Yang B. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah agar kurikulum dapat mendaya gunakan waktu, tenaga, dana lain secara cermat, tepat, memadai, dan dapat memenuhi harapan. Prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan adalah saling hubungan dan jalin menjalin antara berbagai tingkat jenis program pendidikan. E. Prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak program pengajaran serta tahap-tahap pengembangan kurikulum. F. Prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum, begitu tautan antara kandungan kurikulum dengan murid dan masyarakat. Selanjutnya yaitu C. Konsep kurikulum lembaga pendidikan Islam. Dalam prakteknya, selama ini kurikulum dianggap sebagai penentu keberhasilan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Perhatian para guru, dosen, kepala sekolah atau madrasah maupun praktisi pendidikan terkonsentrasi pada kurikulum. Padahal, kurikulum bukanlah penentu utama. Masalah yang menjadi problem yang besar, yaitu lemahnya kesadaran untuk berprestasi, kesadaran untuk menghilangkan kebodohan, maupun kesadaran untuk berbuat yang terbaik. Ada prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut. 1. Pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilainya. Prinsip menyeluruh pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. 3. Keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Yang keempat, antara bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar. Kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, alat, dan tekniknya. 2. Memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum dari segi ilmu dan seni, kemestian, pengalaman, dan kegiatan pengajaran yang beragam. 3. Perhatian yang luas dan kandungan yang menyeluruh. 4. Berkecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejujuran dan perorangan, maupun bagi mereka yang memiliki kesediaan, bakat, dan keinginan. Baiklah, itu tadi materi terkait manajemen kurikulum pendidikan Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.